Salam sehat. Materi kita pada hari ini aspek hukum perbankan. Aspek hukum perbankan yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Yang kedua adalah hukum perbankan, kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, eksistensinya, serta hubungan dengan kehidupan yang lain. Hukum perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum yang bentuk peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain, seperti sumber hukum yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatan sehari-hari. Rambu-rambu yang harus dipenuhi suatu bank yang mengatur perilaku petugas bank, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab pihak yang berhubungan dengan bisnis bank. Menurut para ahli, pembangunan di bidang ekonomi sangat banyak dilakukan, namun sering tidak diiringi dengan pembangunan di bidang hukum. Liberalisasi perdagangan semakin mengembangkan globalisasi ekonomi. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum suatu negara tidak dapat dihindarkan. Globalisasi ekonomi telah menimbulkan akibat yang besar di bidang hukum suatu negara. Negara yang terlihat terpaksa harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya, maka sudah selayaknya dilakukan pembenaran untuk menghadapi pembangunan ekonomi, yakni globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi. Menurut Rahmadi Usman, serangkaian ketentuan yang menurut Rahmadi Usman, unsur-unsur yang terkandung dalam hukum perbankan antara lain serangkaian ketentuan hukum positif dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan Bank Indonesia, keputusan direksi dan surat edaran Bank Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya sebagai suatu sistem yang diikat oleh azas hukum tertentu. Hukum positif tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan. Sedangkan ketentuan yang tidak tertulis adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan. Ketentuan hukum perbankan mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank, mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan dan kepemilikan bank. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia. Ketentuan hukum perbankan mengatur aspek-aspek kegiatan usahanya. Secara umum, fungsi utama bank berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Ketentuan ini mencerminkan fungsi bank sebagai perantaran pihak-pihak
yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Menurut Hasanuddin Rahman, pengaturan di bidang perbankan menyangkut diantaranya yang pertama adalah dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut azas-azas kegiatan perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan, hak dan kewajiban. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, pihak yang terafiliasi, dan bentuk kepemilikan bank. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperlihatkan kepentingan umum seperti mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan konsumen, dan lain-lain. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijaksanaan ekonomi dan moneter pemerintah seperti bank sentral. Kaidah-kaidah yang mengarah kepada kehidupan perekonomian yang berupa dasar hukum untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya. Peraturan hukum itu satu sama lain ada hubungannya, tidak berdiri sendiri, terikat dalam satu susunan kesatuan. Nah, dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa azas hukum. Yang pertama adalah azas demokrasi ekonomi, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah azas kepercayaan, bahwa bank dalam menjalankan usaha dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Dan yang ketiga adalah azas kerahasiaan, bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Yang berikut adalah azas kehati-hatian, bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Ruang lingkup hukum perbankan adalah yang pertama adalah azas-azas perbankan, segala norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, tujuan, hak, dan kewajiban bank. Para pelaku yang berikut adalah para pelaku perbankan atau dewan komisaris, direksi, karyawan, maupun pihak terafiliasi terhadap bank bersangkutan. Dan yang berikut adalah bentuk badan hukum perusahaan bank. Yang berikut adalah kaidah-kaidah perbankan yang berkaitan dengan hukum perlindungan terhadap kepentingan umum. Yang kelima, struktur dan sistem yang berhubungan dengan lingkup perbankan. Yang keenam adalah sistem keamanan dan sanksi untuk melindungi kepentingan bank dan masyarakat. Timbul pertanyaan, apakah pengertian bank?
Bank berasal dari bahasa Italia yang disebut dengan banco. Artinya bangku, sejenis meja atau tempat untuk meletakkan buku yang fungsinya berubah sebagai tempat meletakkan uang. Abdul Rahman dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan mengartikan bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, tempat pengawasan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, pembiayaan atau membiayai usaha-usaha perusahaan dan lain. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contoh, seorang pengusaha meminjam dana dari bank untuk mengembangkan usahanya. Menurut Kashmir adalah bank secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut: lembaga keuangan yang kegiatannya atau lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut Muhdansah, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dasar dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Bambang Rianto, bank adalah lembaga keuangan kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit, di samping memberikan jasa-jasa lain di bidang keuangan. Dari uraian para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa bank sebagai pencipta uang atau uang kartal dan giral, dan berikut adalah sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat. Yang ketiga adalah sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam penerimaan dan hubungan hukum antara bank dan nasabah, di mana hubungan hukum atau hubungan bank dan nasabah ini menurut para ahli yang Alan L. Thayer dalam bukunya Banking Law in Australia mengatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah dapat terlihat dalam beberapa macam segi atau kategori, karena tidak mustahil hubungan ini dibakukan dalam satu macam segi saja. Dari segi hukum ada dua bentuk hubungan antara bank dan nasabah. Yang pertama adalah hubungan kontraktual, merupakan hubungan yang lazim dan berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur dan nasabah deposan. Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah bersumber dari ketentuan KUH Perdata tentang kontrak, yaitu terdapat di buku 3. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.
Hubungan non kontraktual hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan non kontraktual, sehingga hubungan-hubungan ini terlaksana jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut, maupun ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakuinya, misalnya terhadap nasabah dari bank tersebut wajib diberitahukan oleh bank setiap perubahan polis yang signifikan mempengaruhi jasa bank yang selama. Sumber hukum perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dan yang berikut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dan yang berikut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Azas perbankan di pasal 2 Undang-Undang Perbankan dalam menjalankan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sementara di pasal 3 Undang-Undang Perbankan dalam menjalankan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik. Menurut draft undang-undang tentang demokrasi ekonomi disebutkan bahwa demokrasi ekonomi adalah sistem perekonomian berdasarkan kedaulatan rakyat demi mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu cara untuk meminimalisir risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan. Terdapat di pasal 4 ayat 1 nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999. Prinsip-prinsip perbankan ini, yakni antara bank dan nasabah harus ada rasa saling percaya. Prinsip kerahasiaan adalah antara bank dan nasabah dengan transaksi-transaksi tertentu wajib dirahasiakan. Prinsip mengenai nasabah adalah sebelum nasabah melakukan hubungan hukum dengan bank, maka wajib memahami dan mengerti karakter nasabah. Dual sistem perbankan di Indonesia menganut dual sistem, yakni yang pertama adalah perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dari kedua sistem ini dapat kita artikan pengertian bank konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan bank konvensional ini secara umum dia adalah untuk membantu pelaksanaan perbankan nasional untuk mencapai pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan-tujuan ini, bank di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik
berdasarkan demokrasi ekonomi. Tujuan bank konvensional yang kedua adalah kegiatan ekonomi yang membangun di Indonesia sangat erat kaitannya dengan perbankan. Jadi, jika selama ini Anda mengira bahwa bank bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan maksimal, maka Anda salah. Sementara fungsi bank konvensional ini adalah, yang pertama adalah agent of trust. Aktivitas perbankan dapat berjalan dengan baik hanya jika ada kepercayaan dari masyarakat. Jika masyarakat percaya pada bank, mereka tidak akan ragu untuk menyetor dana mereka di bank. Kepercayaan masyarakat bahwa dana yang mereka store di bank akan selalu aman dan dapat dicairkan kapan saja. Demikian pula sebaliknya, dalam menyalurkan dana yang disetor ke masyarakat dalam bentuk pinjaman didasarkan pada kepercayaan dan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah agent of development. Dalam kegiatan ekonomi ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sektor real dan sektor moneter. Keduanya saling mempengaruhi. Yang berikut adalah kegiatan bank untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana publik, membuka peluang bagi publik untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan kegiatan ekonomi lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang. Jika semua kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, itu akan berdampak besar pada peningkatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah agent of service. Selain mengumpulkan dan menyalurkan dana, bank juga memiliki layanan perbankan lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan yang berikut adalah sebagaimana disebutkan dalam definisi bank di atas, layanan perbankan tersebut mencakup layanan transfer uang, layanan pembayaran, tabungan, kartu kredit, dan lain sebagainya. Prinsip bank konvensional ini adalah bunga menjadi fondasi bank konvensional dalam menjalankan aktivitasnya, terlepas dari biaya administrasi lainnya. Dalam prinsip bank konvensional ada dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah tetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk tabungan seperti tabungan deposito berjangka dan produk pinjaman yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Dan yang kedua adalah untuk layanan bank lain, bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase. Yang kedua adalah kita masuk pada bank syariah. Apa itu pengertian bank syariah? Yaitu lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor real melalui aktivitas kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua adalah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Tujuan bank syariah ini adalah sebagai berikut: mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya
muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur gharar atau tipuan. Yang kedua adalah tujuan bank syariah ini adalah untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, janganlah dengan jalan membuka peluang berupa yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. Yang berikut adalah untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Dan yang berikut, tujuan bank syariah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adalah inflasi. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah. Kalau kita melihat prinsip-prinsip bank syariah adalah diterapkan oleh bank syariah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudarabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah muntahiyah bit tamlik. Nah, perbedaan bank konvensional dengan bank syariah adalah yang pertama adalah fungsi dan kegiatan banknya. Dalam menjalankan kegiatannya, bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Sementara itu, untuk bank syariah, selain menjadi intermediasi, jenis bank yang satu ini juga memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja penyedia layanan keuangan. Yang kedua, prinsip dasar. Pada kegiatan usaha pastinya ada prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan roda kegiatan. Begitu pula yang terjadi baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Prinsip pertama menyangkut nilai. Bank konvensional berprinsip bebas nilai, sedangkan bank syariah menjunjung prinsip syariah Islam yang menyatakan tidak ada pembebasan nilai. Prinsip dasar lagi yang kedua adalah prinsip kedua, yaitu mengenai pandangan terhadap uang. Bank konvensional melihat uang sebagai komoditas. Artinya, uang dipandang sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Sementara itu, bank syariah memandang uang sebagai alat tukar. Jadi, dalam bank syariah, uang tidak dapat diperjualbelikan, namun dapat ditukarkan kepada bentuk lain sesuai kebutuhan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip menyangkut tentang pertumbuhan dana yang disimpan nasabah di kedua jenis bank tersebut. Di bank konvensional, uang akan bertumbuh dengan adanya pemberian bunga yang didapat
dari pengelolaan pihak bank. Namun, bank syariah menolak sistem bunga tersebut untuk menumbuhkan uang nasabah. Bank ini menerapkan sistem bagi hasil. Sumber yang ketiga adalah sumber likuiditas jangka pendek. Kedua jenis bank ini sama memperoleh likuiditasnya dari dua sumber, yakni pasar uang dan bank sentral. Di Indonesia, yang dimaksud dengan bank sentral adalah Bank Indonesia. Hal yang membedakan antara likuiditas bank konvensional dengan bank syariah terletak di pasar uang. Likuiditas bank konvensional dari pasar uang bebas didapatkan dari emiten mana saja. Sementara itu, bank syariah hanya mengambil sumber dari pasar uang yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. 4. Risiko usaha. Risiko usaha, bank syariah menerapkan poin ringan sama dijinjing, berat sama dipikul antara bank dan nasabah. Hal ini membuat semua hal yang terjadi ditanggung secara bersama-sama, baik berupa keuangan maupun kerugian. Sementara itu, pada bank konvensional biasa pihak bank tidak berurusan dengan risiko yang mungkin dihadapi nasabahnya. Pihak nasabah juga tidak perlu memikirkan risiko yang mungkin terjadi kepada bank tempatnya melakukan. Yang kelima, struktur pengawasan. Agar tidak melenceng dari tujuan dan fungsinya, setiap bank memiliki dewan pengawas yang tersusun dalam struktur organisasi lembaga tersebut. Di bank konvensional, struktur pengawasan dijabat oleh dewan komisaris. Namun di bank syariah, Anda akan menemui struktur pengawasan yang lebih kompleks, mulai dari dewan komisaris, dewan pengawas syariah, hingga dewan syariah nasional. Fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sebagai finansial intermediari. Tujuan perbankan ini adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pengelolaan bank berdasarkan jenisnya, bank umum, bank dan bank pengkreditan rakyat atau dengan BPR. Yang kedua adalah berdasarkan kepemilikannya. A. Bank umum. Yang dapat memiliki bank umum adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Yang kedua adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dan warga negara asing dengan kemitraan. Bagian B-nya, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Yang ketiga adalah berdasarkan bentuk hukum. A. Bank umum, yaitu PT, koperasi, perusahaan daerah. Yang kedua adalah BPR, yang bagian B-nya adalah BPR, perusahaan daerah, koperasi, dan PT. Yang keempat, berdasarkan kegiatan usahanya. Ada dua kegiatan adalah, yang pertama adalah A. konvensional dan syariah. Bank umum meliputi yang pertama, menghimpun dana dari rakyat dengan bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Memberikan kredit. Dan yang ketiga adalah menerbitkan surat pengakuan hutang.
Usaha BPR menghimpun dana dari masyarakat berupa deposito berjangka, tabungan, dan lain sebagainya. Memberikan kredit, yang berikut adalah menyediakan pembiayaan dan menempatkan dana berdasarkan prinsip yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang berikut adalah menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau tabungan pada bank lain. Dapat kita membedakan perbedaan antara bank umum dan bank syariah, perbedaan bank umum dan bank BPR. Yang pertama, bank umum adalah melayani lalu lintas gira, dan yang kedua adalah produk simpanan giro. Yang ketiga adalah kegiatan falas. Keempat adalah diperbolehkan penyertaan modal. Dan kelima adalah boleh membeli anggunan debitur. Sementara BPR tidak melayani lalu lintas gira. Yang kedua adalah tidak terdapat produk simpanan giro. Yang ketiga adalah tidak melayani transaksi falas. Dan yang keempat adalah tidak boleh menyertakan modal. Yang kelima adalah tidak boleh membeli anggunan debitur. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk semua.